Setan muni, sapa ngerti awakmu pas bejo. Pengajian kan tiap akad ada. Adapun jalan sehat berhadiah umroh ini kan tidak mesti ada. Siapa tahu kamu yang langsung telepon, Pak Samsul maaf saya tidak bisa ikut pengajian. Inilah. Jadi ayat ini jelas. Dan yang ngomong orang kafir. Allah Maha tahu gini loh wong kafir itu. La tasma'u lidal Quran. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu pelajari Quran itu. Ya, dan buat hiruk pikuk, buat tandingan. Kalimat terakhir yang harus kita berikan perhatian itu, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi penghapusannya wong Islam itu, kelemahannya orang Islam itu kalau sudah orang Islam dijauhkan dari Al-Quran. Kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, tidak berpegang pada Al-Quran, apa yang dijadikan pedoman hidup? Ini primbon. Jadi dakwah ada tahapan, tidak ujuk-ujuk pengajian umum gitu ya, itu. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ada dua perintah di ayat itu. Satu, sebarkan secara terang-terangan. Yang kedua, berpalinglah kamu dari orang yang musyrik. Kalau kamu masih mengikuti orang-orang yang musyrik, ya ini ayat-ayatnya. Mereka ingin mengembalikan kamu menjadi kafir. Maka Allah tegas, ya, berpalinglah kamu dari orang yang musyrik. Termasuk ocehan mereka, ojo digatekno. Ini nanti pada ayat berikutnya. Ya, jadi orang musyrik itu, nggak pernah enak komentarnya terhadap Al-Quran pun ini nanti kita akan tahu. Bagaimana orang-orang kafir itu, orang musyrik itu terhadap Al-Quran. Jadi ini baru 6:26 tadi ya. Mereka menjauhkan diri. Mereka melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka sendiri menjauhkan diri. Ben ono koncone. Nah kalau sudah 41:26. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Kalimat yang terakhir, napa Bu? Kegaduhan. Bukan kalimat terakhir. Dapat mengalahkan. Agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi orang kafir itu tahu untuk mengalahkan orang Islam itu tahu caranya. Orang Islam jauhkan dari agar kamu dapat mengalahkan mereka. Mereka siapa? Orang Islam. Cara mengalahkan orang Islam, jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Makanya orang kafir berkata, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Jangan kamu pelajari Al-Quran itu. Komando kedua, wal ghafihi, buat kegaduhan, buat hiruk pikuk. Artinya kegaduhan bukan kok sini ngaji sana terus nanggap prayok, bukan. Mereka mengadakan acara tandingan yang lebih menarik. Sehingga orang Islam hari Ahad pagi mestinya pengajian duha. Mereka nyaingi dengan jalan sehat, hadiahnya setan muni, sopo ngerti awakmu pas bejo. Pengajian kan tiap akad ada. Adapun jalan sehat berhadiah umroh ini kan tidak mesti ada. Siapa tahu kamu yang langsung telepon, Pak Samsul maaf saya tidak bisa ikut pengajian. Inilah. Jadi ayat ini jelas. Dan yang ngomong orang kafir. Allah Maha tahu gini loh wong kafir itu. La tasma'u lidal Quran. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu pelajari Quran itu. Ya, dan buat hiruk pikuk, buat tandingan. Kalimat terakhir yang harus kita berikan
perhatian itu agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi penghapusannya wong Islam itu, kelemahannya orang Islam itu kalau sudah orang Islam dijauhkan dari Al-Quran. Kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, tidak berpegang pada Al-Quran, apa yang jadikan pedoman hidup? Ini primbon. Nah kalau sudah bukan Al-Quran pedoman hidupnya, primbon. Pedoman hidup kita bangsa Indonesia apa? Bangsa Indonesia pedoman hidupnya apa? Pancasila. Ya, nah, memang kalau kita mengaku bangsa Indonesia pedoman hidup kita Pancasila. Tapi saya orang Islam, saya tidak cukup dengan Pancasila. Pedoman hidup saya Al-Quran. Pancasila dibuat oleh siapa? Manusia. Untuk siapa? Untuk masyarakat Indonesia. Buka 45-20. Bandingkan ini Pancasila dengan Al-Quran. Nah, supaya kita bisa membandingkan, ya, Pancasila itu dibuat oleh manusia, menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Bandingkan dengan 45-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ini lo bandingkan, Al-Quran ini pedoman bagi manusia. Manusia mana? Seluruh dunia. Pancasila pedoman hidup manusia mana? Beda apa sama? Jadi Al-Quran, isi Al-Quran ini gak cukup nih diwadahi Pancasila. Itu loh. Jadi kita buat perbandingan, bukan berarti kita mengecilkan, ngejek Pancasila, enggak, tapi ini loh supaya kita ngerti. Ini loh Quran, Pancasila produk manusia, ya. Tapi Al-Quran bukan produk manusia, tapi dari Allah. Kegunaan Pancasila pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kegunaan Al-Quran pedoman hidup bagi seluruh manusia. Disinilah, ya. Di samping Al-Quran itu juga rahmat, di samping macam-macam. Fungsinya kan banyak. Kalau kita tahu seperti ini, kita tidak mempan, kena 4126 tidak mempan. Jangan kamu pelajari Al-Quran. Wah, kamu sih. Karena kamu belum tahu 45-20 kan gitu. Tak? Apalagi ayat yang lain. Al-Quran itu asyifa, obat. Al-Quran itu alat koreksi terhadap kitab-kitab yang telah lalu. Dan seterusnya. Kalau tahu fungsi Al-Quran seperti itu, rugi kita kalau sampai tidak mau dengan Al-Quran. Nah kita memang ya banyak istighfar. Selama ini kita akan memang waktu kita untuk Al-Quran itu tidak sebanding dengan yang untuk lain-lain. Ya kita mengakui 24 jam kita diberi waktu oleh Allah. Berapa jam yang untuk Al-Quran? Berapa jam ya? 1 jam wis ngantuk dekul-dekul. Nah, alhamdulillah dah. Nah, itu di situ. Jadi kita menjadi ya termotivasi ya. Baik.